Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Bapak, Ibu-ibu dan para remaja, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayah dan hidayahnya dengan berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur dan berbagai nikmat lainnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, menunaikan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita masih bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini, yang insya Allah dalam rangka mengikuti talim yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Andes Haji Uus Suhatna MA dengan kajian agama dengan tema era kebangkitan Islam dimulai dari hijrah. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya, dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita mulai kajian, mari kita sama-sama membaca kita surat Al-Fatihah sebagai mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan kehadiran kita semuanya, dan sekaligus kita mohon perlindungan semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinya fi wali kulli niyatin sholihah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon kepada para jamaah, mari kita sama-sama fokus mengikuti kajian dan dimohon tidak ada yang ngobrol sendiri. Terima kasih. Ustaz, nanti di ujung taklim mohon sisakan waktu barangkali ada jamaah yang ingin bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adala khatabihi al-muka wa khatabihi kalamuka wa ahsahu kitabuka wa Allahumma salatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'amalu binniyat wa inna malikulli imri'in ma nawwa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih
fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Kesempatan yang amat berbahagia ketika di pagi hari Allah bangunkan kita dari tidur pulas kita, dari kelelahan siang hari kemarin, lalu kita tidur pulas. Tidur merupakan ibadah jika diniatkan untuk ibadah. Lalu Allah bangunkan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan badan tidak rentak, dalam keadaan kaki kita kencang siap untuk melangkah menuju masjid, menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang pilihanlah yang bisa dengan mudah menggerakkan fisiknya, menggerakkan hatinya, dan menggerakkan pikirnya untuk berada di masjid seperti saat ini. Banyak di antara mereka, saudara-saudara kita, yang bangun aja sulit, karena begitu bangun urusannya masih duniawi, karena urusannya yang lain-lain, maka dia enggan, maka dia sulit untuk melangkahkan kakinya meskipun lebih dekat rumahnya ke masjid daripada yang lainnya. Nah, ini puji syukur alhamdulillah. Dan syukur kita yang kedua, ketika orang-orang berkumpul dalam sebuah tempat di antara orang-orang soleh, orang-orang ahsan, orang-orang baik, maka akan melahirkan energi positif dan akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang positif pula. Karena tempat komunikasi yang baik adalah masjid. Tempat komunikasi yang baik adalah masjid. Karena kalau ada seseorang marah-marah di masjid, itu pasti ditandai sama yang lain. Ingat-ingat, itu dalam masjid ada orang marah-marah. Beda kalau marahnya di rumah atau marah-marahnya di lapangan, marah-marahnya di tempat kantor, ya beda. Kalau orang marah di masjid pasti kok orang tempat ibadah malah marah-marah gitu kan. Jadi komunikasi yang terbaik adalah di masjid. Jadi dalam ilmu komunikasi itu ada macam-macam komunikasi. Ada orang komunikasinya komunikasi ala pasar. Ketemu seseorang, bicaranya untung rugi. Bicaranya yang satu ngomong, yang lain ngomong juga. Bicaranya tentang transaksi, untung-untungan. Kalau nggak untung ya nggak jadi. Itu orang transaksi pasar. Yang kedua transaksi ring tinju atau ring bulat, gitu kan? Karena ada bulat bebas ya kan, di TV. Nggak tahu berasal dari mana. Itu komunikasinya nggak pernah ngomong. Dikit-dikit main tendang, dikit-dikit main tonjok, dikit-dikit main tinju, gitu kan? Nah, itu ada orang yang seperti itu, jarang ngomong. Tapi ada masalah dikit dengan istrinya, itu tendang piring, nggak tahu di sana ngomongnya nggak sini kan? Ya. Ada marah-marah dikit banting pintu tak, ya. Ada yang kayak gitu. Nah, itu komunikasi tinju. Nggak pernah menyelesaikan masalah, seolah-olah dengan ngambeknya dia selesai masalah, malah makin panjang. Bahkan Rasulullah mengingatkan la taghdab, ya. Jangan kau marah. Ya. Orang yang marah itu jauh dari surga. Ya. Orang marah itu tandanya ilmunya cetek, ilmunya sempit, ilmunya dikit. Karena sudah kehilangan akal, kehilangan ilmu, nggak ada yang mau kata-kata lagi, ya udah akhirnya marah. Itu tandanya orang emosian, orang marah itu ilmunya sedikit. Ya cari solusi. Nah itu tidak boleh kita. Dan yang berikutnya transaksi atau komunikasi ala kuburan. Komunikasi ala kuburan itu kan diam-diaman, ya. Ada masalah suami istri yang satu pojok sana, udah sehari 2 hari nggak mau ditanya, 3 hari mau tidak menyelesaikan masalah juga. Kita punya teman satu kantor, satu ruangan, beban mental, beban moral, beban batin, ya nggak nanya. Kita tetangga punya masalah diam-diaman ketika sedang nyambur di depan jalan, ada tetangga lewat, hanya
nunduk seolah tidak lihat, atau masuk supaya tidak akan ketemu, menyiksa batin. Ya, itu tidak boleh juga. Jadi komunikasi yang terbaik adalah komunikasi ala masjid, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Yang satu memberikan nasihat, yang lain yang mendengarkan nasihat itu. Kalau memang baik nasihat itu, ya dilaksanakan, diamalkan. Kalau tidak, ya boleh disanggah, tapi sanggahnya bukan berarti debat. Nah, sepanjang pengetahuan saya dari yang seperti ini nggak boleh. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada saling memahami. Kan rumah tangga yang bagus, bertetangga yang bagus, usroh yang bagus itu pertama diawali kenal, saling kenal banget. Yang kedua memahami, saling memahami, tafahum. Ya ta'aruf, itu kedua tafahum, saling memahami. Kalau sudah saling kenal, saling memahami, saling tolong, ta'awun. Itu adalah rumah tangga Islam yang benar. Yang berikutnya baru takaful, saling menanggung. Oh, kalau sudah saling menanggung, TOP, BGT lah, top banget. Kalau di antara kita satu RT, satu RW, tetangga kiri kanan dekat rumah itu sudah saling tanggung, sudah takaful. Ya. Jadi apa? Jadi artinya sudah bagaimana berani mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan tetangga kita. Karena saudara kita yang terdekat adalah tetangga. Saudara kita yang di Kebayoran mungkin belum sampai ke kita ketika kita ada musibah. Saudara kita yang ada di Kerawang mungkin sulit untuk menjangkau dalam waktu yang dekat. Tetangga dulu yang dihubungi. Biarkan saja pakai mobil saya ke rumah sakit. Biar saya kerja nanti pakai motor saja. Ya udah pakai aja perangkatan rumah tangga saya. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Nah itu kalau sudah seperti itu, wah luar biasa. Itulah Islam yang sesungguhnya. Nah ini yang akan kita bangun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, judulnya adalah era kebangkitan Islam itu setelah Rasulullah hijrah. Artinya kita akan meninggalkan zaman jahiliyah, akan meninggalkan perilaku-perilaku yang aneh, perilaku yang menyimpang diawali dari Mekah kita ke Madinah. Kalau Bapak sekarang ke Mekah, bedanya di Madinah itu jauh sekali. Perilaku orang-orang Madinah sampai dengan hari ini. Universitas yang ada di Mekah, yang ada di Riyadh itu berbeda dengan universitas yang mendidik jebolan orang-orang Madinah. Nah kita kan, kenapa? Karena ini eranya beda. Yang ditantang oleh Rasulullah SAW mulai diangkat menjadi Rasul di usia yang ke-40. Alhamdulillah bapak-bapak ini mayoritas 40 nih kayaknya. Mayoritas ini bukan Anda tapi upper gitu ya. Saya terkesan juga itu di di Titian dekat Sumarekon itu sekarang ada pertandingan sepak bola 40 Pak. Di atas 40 antar klub 40 itu luar biasa menjelang 17-an. Tapi dari mana-mana, dari Bogor, dari dari Cikarang, dari mana banyak klub-klub yang hadir. Nah di sini kameramen aja 40 gitu. Ya. Pegang fotografer kamera usia 40 luar biasa kan. Tapi kasih channelnya ini ada YouTube-nya, ada IG-nya, ada FB-nya luar biasa kan. Tapi nggak kelihatan pemudanya di sini. Pada saat tadi akan ada kasih tinggi karena hijrah itu berkaitan dengan pemuda juga sebenarnya nih. Ya. Nah ini ada kekosongan generasi. Ini memprihatinkan, masyarakat aja memprihatinkan ketika pemuda-pemudanya masih di kamar, masih enggan bangun dari tempat tidurnya. Kenapa? Karena kelemahan umat Islam bagaimana membentuk generasi muda. Harusnya yang menghidupkan ini adalah orang-orang mudanya. Karena dia anggap saja 40 termasuk yang dihidupkan ini ya. Baik. Muhammad diangkat menjadi Rasul pada saat usia 40. Kalau bapak-bapak sekarang ada yang bilang, oh saya nggak bisa baca Quran, belajar dari sekarang. Oh sulit sekarang menghafal Al-Quran, faktor U katanya. Rasulullah menghafal Al-Quran mulai usia 40 sampai 63. Sekali lagi, Rasulullah menghafal Al-Quran kan dari lokasinya mulai usia 40. Berarti
Berarti dia menghafal Al-Quran setiap tahun murojaah dengan malaikat Jibril, hafalannya benar atau tidak, itu sampai usia 63, sampai usia meninggal dunia masih menghafal Al-Quran, di murojaah terus sampai satu hatam Quran. Kan dalam riwayat ada katanya Rasulullah sholat sunnah qiyamul lail, tahajud dari mulai isya sampai subuh, selesai hatam satu Al-Quran. Itu dalam rangka murojaah, didengarkan oleh malaikat Jibril. Benar nggak bacaannya? Nah, berarti ada upaya, bukan faktor niat. Faktor niat. Jadi sekali lagi bertambah terus. Bertambah bacanya semakin baik, bertambah hafalannya semakin banyak. Jangan tidak usah mengandalkan para anak-anak kita. Anak-anak kita yang memang harus, remaja harus. Tapi yang 40 juga siap-siap tetap kita belajar bersemangat, termotivasi untuk belajar Al-Quran. Baik, 40 diangkat menjadi Rasul yang turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu isinya pembelajaran, belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Perintah yang pertama itu adalah perintah untuk dirinya, tetapi disampaikan hanya kepada kerabat dekatnya saja. Sampaikan pertama kepada istrinya bahwa aku mendapatkan wahyu di Gua Hiro ketika aku berhalwa. Ya, Gua Hiro. Kita pikir, saya dulunya enggak ngerti kenapa Rasulullah berhalwat di Gua Hiro. Padahal ada yang sudah pernah naik ke Gua Hiro, masuk. Alhamdulillah 5 tahun yang lalu saya masuk ke Gua Hiro. 2 jam perjalanan naik Jabal Nur, naik sepat di hari Lebaran saya 2017 hari Lebaran 1 Syawal, yang lain Lebaran karena di sana nggak ada Lebaran, nggak ada salam-salaman, sengaja kita mendaki, kan? Kita mendaki ke saya waktu itu sudah 50, Bang. Jadi bukan 40 lagi gitu ya. Nah, ternyata Rasulullah senang berhalwat, senang menyendiri seperti itu. Ya, tapi kita bukan berarti harus menyendiri di gua juga, gitu kan? Tidak, yang menyendirinya di masjid saja, gitu kan? Intikaf di masjid. Rasul mendapatkan wahyu yang pertama di usia 40 di gua yang lumayan jaraknya cukup jauh untuk ditempuh. Jadi gua itu ada di puncak bukit, bukan di bawah. Ya. Lalu kemudian pulang hanya memberitakan kepada Aisyah, yang kemudian Ali bin Abi Thalib. Dan ketika Aisyah diberitahu, Aisyah langsung yakin bahwa ini firman Allah. Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah juga sama. Dan yang ketiga kepada Abu Bakar As-Siddiq, kawan dekatnya, tidak ada hubungan saudara. Jadi di antara kerabat itulah, di antara 3 yang paling duluan masuk Islam itulah mereka. Khadijah binti Khuwailid istrinya, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya yang kemana-mana bersama Rasulullah, dan yang terakhir adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka diberi gelar As-Siddiq. Pokoknya apa yang disebut dikatakan Nabi, yakin benar. Begitu firman Allah datang, yakin benar. Seluruh ucapan Nabi, seluruh gerak-gerik Nabi, seluruh perilaku Nabi dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebut gelar As-Siddiq itu adalah membenarkan semua wahyu Allah, membenarkan semua perkataan-perkataan Rasul. Dan saat itu belum berani menyebarkan ke orang-orang lainnya. Maka ketika turun ayat yang kedua, wahyu yang kedua surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7, baru dakwah dimulai. Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir wasyabaka fatahhir warbuka fakabir waruza fahzur walatam tastakir walirobika fasbir. 7 ayat itulah mulai berdakwah. Artinya kan bedanya Nabi dengan Rasul, kalau Nabi menerima wahyu tidak perlu disampaikan kepada yang lain.
Nabi itu banyak, ratusan jumlahnya. Tapi Rasul itu kan hanya 25 disebutkan yang wajib diketahui. Rasul pun banyak, tapi yang wajib diketahui 25. Karena Rasul itu harus punya umat, punya followers, ya. Jadi kalau di Instagram harus punya followers yang banyak, harus punya pengikut. Apa artinya kita menyebarkan kebaikan kalau tidak punya pengikutnya? Nah, jadi Rasul harus punya pengikut banyak. Tantangan dakwah ini masih sebelum era hijrah dulu ya, biar memahami. Sebelum era hijrah, Rasulullah dihadapkan kepada satu permasalahan yang besar karena tantangan dakwah sangat luar biasa. Sehingga dakwah Syria selama 3 tahun, dakwah Syria pelan-pelan, door to door, ngaji pun ngumpet-ngumpet, takut ketahuan orang, dari hati ke hati, pelan-pelan menyampaikan kepada yang lain. Kenapa? Karena kalau diketahui oleh orang lain pasti langsung tidak menerimanya. Jadi tipikal karakter orang Arab, khususnya orang Mekah itu cadas. Cadas seperti hanya bukit-bukit cadas yang ada. Itu apa? Sudah kan cadas dulu kemana-mana ya. Tapi hebatnya tidak ada pohon-pohonan, tapi tidak pernah kekurangan air. Tidak ada pohon-pohonan, tapi tidak ada musimnya. Itu apel selalu ada, anggur selalu ada, jeruk ada, pisang ada. Semua dijaga sama Allah. Tidak ada sebatang pohon pisang pun, tapi setiap orang Indonesia yang umroh ke sana pasti ketemu pisang. Hebatnya. Kenapa? Karena ayatnya jelas ada bahwa pisang atau buah-buah itu adanya di kota, bukan di kampung. Saya sebelum berangkat ke Jakarta tahun 86, saya belum pernah dengan semangka. Oleh daerah-daerah yang banyak kena semangka setelah di Jakarta. Oh, ini namanya semangka. Ada ini kampung itu tidak komplit kalau tidak ada buah-buahan ya. Tapi kalau di Bekasi apa aja gitu kan, apa lagi total di sini. Datang ke total buah yang aneh-aneh itu banyak gitu. Nah itu. Kalau sekalian ada mata Allah. Dakwah selama 3 tahun Syria. Totalnya hanya mendapatkan berapa? Hanya 40 orang pengikut. Jumlah followersnya Rasulullah itu hanya 40 orang selama 3 tahun lamanya. Dipusatkan di mana? Dipusatkannya di Darul Arqam. Darul Arqam itu artinya rumahnya si Arqam. Ini hal yang menarik. Arqam bin Abil Arqam masuk Islam ketika usia 16 tahun. Dia termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan ingat bahwa Allah jamin di dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, dan seterusnya, dijamin masuk surga. Orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam pertama-tama dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor. Lalu kemudian juga berikutnya waladina taba'ahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikutinya dan berbuat baik. Jadi yang masuk surga 1 kalangan muhajirin, 2 kalangan ansor, dan yang ketiga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka sudah disebutkan kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, ya, kepada para tabi'in, pengikut tabi'in, ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi perlu disebutkan kenapa? Karena pengikut tabi'in juga termasuk kalangan orang-orang yang Allah masukkan surga ke dalam surganya Allah nanti. Itu di antaranya. Bagus sekalian yang dirahmati Allah. Darul Arqam itu tempat rumahnya si Arqam. Usia 16 tahun sudah menjadi entrepreneur muda. Arqam masih muda sudah jadi pengusaha berkat bimbingan ayahnya.
Sehingga Arqam juga punya rumah. Usia 16 tahun sudah punya rumah. Rumah itu adanya di Bukit Balik Sofa. Gak terlalu jauh dari Mekah. Cuma kan itu bukan pusatnya kota Mekah ya kan? Tidak terlalu jauh, tetapi berada di pinggiran. Di balik Bukit Sofa dulu ada Darul Arqam, rumahnya si Arqam. Usianya baru 16 tahun. Arqam bin Abil Arqam dipilih menjadi markas dakwah Rasulullah. Itu disebabkan karena Arqam itu bukan dari kalangan Bani Hashim. Arqam dari suku Mahzum. Suku Mahzum itu musuh utamanya kabilah Hashim. Ingat ya, ketika Rasulullah kenapa diangkat menjadi Rasul di Mekah? Karena orang-orang Mekah itu masih jahiliyah. Orang-orang Mekah saat itu, orang-orang Arab saat itu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jauh dari keimanan, orang-orang yang antara kabilah-kabilah itu bermusuhan terus, peperangan terus. Dikit-dikit berantem, itu tipikal orang Mekah pada saat itu. Jadi tantangannya sangat luar biasa. Kenapa dipilih suku Mahzum? Karena pertama adalah musuhnya. Jadi kalau rumah itu jadikan markas, nggak mungkin masa markasnya Rasulullah, musuhnya dia dipakai rumah, dipakai markas dakwah. Itu logikanya. Yang kedua, Arqam juga masuk Islam sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Ayahnya sekalipun belum tahu. Yang ketiga, posisi rumahnya bagus. Posisi rumahnya di balik bukit, tidak terlalu terlihat oleh orang lain, dan pintunya menjauhi Mekah, menjauhi Ka'bah. Sehingga orang datang ke situ seorang menyelundup. Itu diantaranya. Dan lahirlah di Darul Arqam itu banyak pemuda-pemuda yang kemudian nanti masuk Islam. Termasuk Umar bin Khattab masuk Islam itu di Darul Arqam. Di baiatnya, baca syahadatnya. Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah, yang masuk Islam di antara paman-paman yang lainnya itu Hamzah. Yang dalam peperangan Uhud dia tertusuk beberapa tusukan meninggal. Kalau kita ziarah ke Bukit Uhud itu makamnya khusus ada tuh. Besar tuh Hamzah masuk Islamnya di Darul Arqam. Dan ada tokoh-tokoh pentingnya yang masuk Islam di Darul Arqam. Di sana belajar ngaji, ya, ngumpul setiap saat, diberikan pemahaman bahwa dakwah itu menyebarkan kebaikan sebuah kewajiban bagi seorang Islam, dan mencegah kemungkaran juga bagian dari kewajiban seorang Islam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itulah kewajiban. Maka dididiklah di Darul Arqam tersebut selama kurang lebih 3 tahun. Setelah ayat-ayat Allah turun, diperintahkan untuk dakwah secara terbuka tahun keempat, secara terang-terangan Rasulullah sudah mulai. Itulah doanya. Ya Allah, jika Engkau memerintahkan aku menyebarkan dan menegakkan ilah kalimatillah di muka bumi ini, perkuatlah Islam dengan 2 Umar. Itu doanya Rasulullah di Darul Arqam. Apa maksudnya? Umar bin Hisham yang terkenal dengan sebutan Abu Jahal, dan yang kedua Umar bin Khattab. Maka ketika Allah kabulkan doanya Rasulullah, Umar masuk Islam karena surat Toha yang dibaca oleh adiknya Fatimah ketika Rasulullah dia mau menanyakan Rasulullah di mana akan aku bunuh. Maka saat itu adiknya Fatimah di rumahnya diketuk pintu sedang baca surat Toha. Jatuh Qur'annya, ini apa? Kata Umar. Gemetar Fatimah. Karena kalau ketahuan pasti aku dibunuh atau Muhammad dibunuh. Dan ternyata begitu tergeletak niatnya mau membunuh Muhammad, minta alamatnya di mana, markas Darul Arqam itu di mana. Ternyata begitu tergeletak satu lembar suhuf Al-Quran surat Toha di sana terduga. Begitu dilihat, wah, syair yang sangat indah.
isinya sangat luar biasa, mengagumi. Isinya sangat luar biasa menurut Umar. Tidak mungkin ini kata-kata Muhammad. Tidak mungkin kata-kata Muhammad. Bergegas dengan pedangnya dia lari. Setelah ditunjukkan bahwa ada di dalam kampung sebelah sana, begitu nyampe sana, ngetok pintu. Yang biasanya ngetok pintunya, tendang pintu, karena Umar itu sebelum masuk Islam karena preman pasar. Umar itu sebelum masuk Islam itu terkenal. Siapa yang menentang, bunuh. Siapa menentang, hajar. Tadi kan komunikasi tinggi. Itu Umar. Tapi begitu mau ngetuk pintunya, Arqam bin Abil Arqam dia gemetar dengan suaranya lemah lembut. Ya, apakah ada Muhammad di dalam? Yang lain tidak ada yang tahu bahwa itu Umar bin Khattab. Begitu dibuka kaget semua digemetar. Dan pasti celaka kalau ada Umar pasti dibunuh. Nah, ternyata wabilah luluhlah hati Umar, dan ternyata di sanalah Umar masuk Islam. Terkabulnya doa Umar bin Khattab untuk diperkuat Islam dengan Umar bin Khattab. Mulai saat itu dakwah dilakukan secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Jadi bagaimana dia menyebarkan Islam? Cuma kekuatan belum penuh. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa kepercayaan orang-orang Mekah pada saat itulah paganisme. Paganisme itu adalah menyembah benda-benda yang dianggap ada ruhnya, seperti halnya arca, patung dibuat sendiri. Patung dibuat sendiri. Tapi kenapa disembah sendiri? Patung itu dibuat sendiri. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, bukan orang-orang Arab tidak mau masuk Islam, tapi dia tidak mau diajak kebaikan, tidak mau masuk Islam, dikatakan karena urusan perut, urusan ekonomi, urusan dunia. Jadi kata Abu Sufyan dan kawan-kawan, Abu Jahal dan kawan-kawan, kalau ternyata Islam itu nyebar ke seluruh pelosok Arab, mereka menyembah Tuhan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah patung lagi, bisnis mereka habis. Jadi Mekah dengan Ka'bahnya dikunjungi orang-orang dari mancanegara itu sejak zaman dulu. Orang yang berziarah ke Mekah itu bukan hanya sekarang saja, Bapak Ibu sekalian. Karena Mekah dibangun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dibangun Ka'bahnya mulai zaman Ibrahim, dibantu putranya namanya Ismail. Ribuan yang tahun yang lalu sudah ada, maka ziarah ke sana sudah mulai banyak. Orang-orang yang rihlah ke Mekah saat itu, orang-orang yang berziarah ke Arab saat itu, pulangnya bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Patung. Oleh-olehnya arca. Dibawalah ke Syam, dibawalah ke Yordania, dibawalah ke Cordova, dibawalah ke mana-mana. Disampai di rumah, dijadikan sesembahan mereka, ditaruh di kamar mereka, ditaruh di halaman mereka, tiap hari disembah. Kayak orang Bali saat ini ya. Seperti itu ternyata itu dulu paganisme. Maka sulit kalau Muhammad dibebaskan menyebarkan Islam di tanah Arab, maka bisnisnya Bani Hashim, bisnisnya Bani Manaf, Bani Makhzum dan sebagainya habis semua. Karena pekerjaannya mereka membuat patung, jual patung. Itu salah satu di antaranya. Maka dengan pukulan yang sangat berat, bagaimana Rasulullah belum punya prajurit untuk menghalang-halangi. Ilmu bela diri belum
begitu banyak. Ngaji baru ngaji saja, belum ada tifan, belum ada silat, belum ada taekwondo gitu kan. Nah inilah dipentingkannya. Oh ternyata bela diri itu penting pada saat itu. Ternyata berperang itu penting. Umat Islam tidak hanya menyebarkan ayat-ayat saja, maka perlu berbagi di antara kita, harus punya prajurit. Maka kala itu tidak cukup untuk melindungi umat Islam. Setiap ada baca syahadat, ketahuan sama mereka, pasti diancam untuk dibunuh. Puncaknya pada tahun 622 Masehi, ketika Rasulullah genap 13 tahun menyebarkan Islam di Mekah, jumlah pengikutnya hanya 300 sekian, 350-an. 13 tahun umat Islam baru sekitar 350 orang. Karena diancam untuk dibunuh, maka Rasul tidak kuasa. Ya Allah, izinkan aku untuk mencari tempat yang lebih layak untuk menyebarkan Islam, untuk menegakkan kalimatillah sebagaimana yang Engkau perintahkan. Jadi kalau tadi diangkat Rasul usia 40, kini usia sudah bertambah 13. Jadi usianya berapa Pak? 53 tahun. Jadi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah usianya 53 tahun. Ya. Jadi sudah bukan 40 lagi, 50. Ya. Bagaimana melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah kurang lebih 500 meter, kurang lebih Jakarta Semarang. Ya. Apa yang dilakukan? Kendaraannya disiapkan, perbekalan disiapkan. Rasulullah tidak. Sebelum Rasulullah memohon kepada Allah untuk berhijrah, 2 tahun sebelumnya orang yang berkunjung wisatawan Madinah ada yang datang ke Mekah dan ketemu Rasulullah. Lalu diislamkanlah yang disebut dengan di Bukit Aqobah, disebut dengan perjanjian Aqobah. 13 orang masuk Islam. Pulang ke Madinah, kira-kira ada yang bimbing enggak? Kalau ada orang yang masuk Islam, cukup kuat enggak keislamannya kalau tidak ada yang bimbing? Kita bisa bayangkan. Tidak mungkin kalau tidak ada yang bimbing. Orang mualaf itu perlu dibimbing. Makanya ada mualaf center, dibimbing. Kalau nggak dibimbing nanti bisa kembali ke agama mereka, kembali ke agama leluhur mereka. Dan orang-orang Surah 13 itu disebut dengan tadi wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor, masuk ke dalam orang-orang yang masuk Islam pertama-tama kali. Maka setelah yang 13 ini berziarah ke tanah suci dan menjadi Islam, tidak menyembah berhala lagi, pulang ke Madinah, beberapa hari kemudian Rasul mengutus 2 orang murabi, 2 orang pembimbing, 2 orang pembina untuk melakukan pembinaan terhadap yang 13 orang itu. Dibagi 2 tuh, yang satu 6 orang, yang satu 7 orang untuk dibina. Ya. Siapa yang diutus? Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Apakah dia seorang pemuda? Lebih muda daripada Rasulullah, dan tetapi bukan seorang pemuda. Mus'ab memang masih muda saat itu, tapi Abdullah bin Umi Maktum sudah cukup usia, bahkan dia buta. Kita bayangkan, untuk menjadi guru mereka, ustaz mereka, murabi mereka, diutus ke Madinah 2 orang, 2 tahun sebelum Rasul hijrah, untuk membina yang 13 orang itu. Yang 13 orang dididik dalam waktu 1 tahun. Ya, dididik dalam waktu 1 tahun sudah mengajak orang-orang masuk Islam. Sementara Rasulullah di tanah Mekah sendiri sulit untuk mencari orang untuk mengajak Islam. Berkembanglah 1 tahun, berjumlah menjadi 73 orang. Berangkatlah tahun berikutnya ke Mekah kembali, ya, umroh, ziarah ke Mekah. Diislamkanlah di Bukit Aqobah kembali. Itu yang disebut dengan Baiat Aqobah yang kedua. Perjanjian Aqobah yang kedua. Jadi 73 itu termasuk yang 13 tadi. 73 orang. Kembalilah setelah ziarah, Rasulullah sudah punya modal. Maka Allah izinkan Rasulullah bersama para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Sebelumnya ada hijrah ke Habasah, ke Ethiopia,
Kenapa? Karena di sana ada Raja Najasyi yang berhak yang bisa melindungi. Yang kedua juga ke Habasyah, tapi justru diancam terus, bahkan dibunuh. Begitu nyampe ke Habasyah, pulang kamu, diancam di perbatasan. Banyak yang mengalami luka-luka dan pembunuhan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat hijrah ke Habasyah. Tapi Rasulullah mengatur strategi, sudah punya modal. Ada orang Islam di sana 73 orang, ada 2 orang murabi. Tinggal perjalanan ke Mekah, perjalanan ke Madinah bagaimana? Perjalanannya bagaimana? Rasulullah mengatur strategi, menyiapkan pasukannya. Datanglah ke Umar, datanglah ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, temani aku jalan. Kapan? Nanti malam. Jadi kalau kita mau lillah, mau rekreasi, ibu-ibu kalau menyiapkan perbekalannya kan 1 minggu sebelum sudah mau pakai baju apa, ya, mau bekal apa, kadang-kadang gitu kan, misalnya seperti apa. Ini Abu Bakar diajak Rasul nanti malam pergi kemana ya Rasul? Ikut saja aku. Kira-kira kalau orangnya bukan sohib, bukan sahabat, tidak akrab, mau enggak? Nanti malam pergi bersama aku. Dan pergi itu selama-lamanya puluhan tahun di sana. Akhirnya Abu Bakar pun bercerita kepada anaknya Asma binti Abu Bakar, wahai Asma, aku nanti malam diajak pergi sama Rasulullah. Siapkan perbekalan sebagaimana kau miliki dan bantu aku gerak-geriknya. Lalu Asma binti Abu Bakar berundinglah. Akhirnya Rasulullah bukan hanya berdua bersama Abu Bakar, Rasulullah pun masih buta perjalanan. Kalau jalan yang biasa dilalui, yang sekarang jadi tol dari Mekah ke Madinah, itu sudah ada sejak zaman Rasul. Tetapi tidak sebesar itu. Itu jalan yang biasa dilalui oleh kafilah-kafilah dagang. Tapi kalau kafilah-kafilah dagang, sementara orang-orang Quraisy sudah mengumumkan, barang siapa yang mampu membawa Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, maka kalian akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. 50 pemuda digerakkan untuk membunuh Muhammad malam itu. Wahai Abu Bakar, bersiap-siaplah. Kita akan berjalan sampai ke Madinah. Dan akhirnya menyewa 2 orang. Abdullah bin Uraiqid belum masuk Islam, masih Nasrani. Dibayar, saya bayar perjalanan, tapi cari jalan lain supaya aku selamat sampai dengan Yasrib, kan bukan Madinah. Madinah belum diubah, masih Yasrib namanya. Yang kedua Amir bin Fuhairah untuk mengendalikan unta yang dia tunggangi. Amir bin Fuhairah sama Abdullah bin Uraiqid. Kalau ini Mekah, ini Madinah, jalannya harus ke sana. Tapi Rasulullah tidak, karena dikepung oleh pemuda malam itu. Ali, kamu tidur di kamar aku. Siap ya Rasul. Umar, spionasme, jaga-jaga jika ada pemuda gerak kemana, informasikan ke aku. Saat itu belum ada HP. Komunikasinya kira-kira seperti apa? Kalau bukan atas dasar ikatan hati yang bersih, bukan hanya ikatan keimanan, komunikasi itu mungkin jarang. Utsman siapkan perbekalan yang banyak, karena Utsman orang kaya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang banyak harta, berderma dengan kekayaan. Kalau Umar bisanya bergulat, bisanya berperang, siapkan dengan pasukan perangnya. Ya. Abu Bakar dengan kelembutan hatinya, temani aku. Ya. Mana aku pergi, ikut aku. Secara rugi banyak permainan. Gitu. Ali yang masih muda, masih anak-anak, siap dibunuh, ya kan? Siap dibunuh di kamarnya Rasulullah. Tapi atas dasar perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lalu kemudian malam itu Rasulullah bukan arahnya ke sana, tapi arahnya ke sini. Di sinilah ada Bukit Sur. Ya, ada Bukit Sur di Gua Sur itu. Dari sini. Baru ke sini terjika. Makanya lama nyampe. Itu strateginya.
Sebelum sampai di Madinah, sebelum sampai di Yasrib, bahkan ada ketemu dengan seorang pemuda Sa'labah kan, yang akan membunuhnya. Tapi Sa'labah yang tidak berdaya dan masuk Islam, itu kita tidak ceritakan. Nah, inilah setelah hijrah kita bangun sekarang. Era kebangkitan Islam itu mulai dengan hijrah. Berarti setelah hijrah sana 5 km sebelum Rasulullah sampai ke Yasrib, ke Madinah, dia beristirahat selama 4 hari lamanya di Quba. Saat itulah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah, namanya Masjid Quba. Tahu kan Bapak-bapak ya? Masjid Quba. Barang siapa yang bisa sholat 2 rakaat di situ, itu kan, itu adalah sunnah muakkadah. Ya. Jadi 4 tahun bisa mendirikan 4 hari bisa mendirikan masjid. Yang masjidnya tidak semegah ini tentunya gitu kan. Zaman itu kan hanya ya bedeng-bedeng seperti itu lah. Tapi itu berdiri masjid. Diteruskan oleh kehalifahan berikutnya, mendirikan Masjid Quba yang sampai sekarang terkenal dengan bangunan putihnya gitu kan. Dan setiap peziarah dari kita pun termasuk yang singgah di sana. Itu 5 km jaraknya. Nah, hari itu beliau pagi-pagi setelah subuh, setelah ceramah, setelah duha, lalu kemudian beliau berjalan singgah di suatu tempat, dirikan masjid namanya Masjid Jumu'ah. Karena hari itu hari Jumat, itulah pertama kali Rasulullah melakukan sholat Jumat. Sampailah dia di Yasrib dengan untanya dilepas, untanya jalan, begitu untanya jalan istirahat, deprok, pakai deprok ya, duduk di situ, ditarik-tarik nggak maunya duduk di situ. Ternyata di dekatnya rumahnya anak yatim. Rumahnya anak yatim, namanya Sahal dan Suhail, nama anaknya itu. Jadi warisan dari orang tuanya meninggal dunia, tapi ada pemimpinnya. Nah, rumahnya Sahal dan Suhail anak yatim itu akhirnya dibeli oleh Rasulullah suatu ketika, dan ternyata diganti oleh donatur yang lainnya menjadi Masjid Nabawi saat ini. Jadi Masjid Nabawi, Masjid Madinah saat ini itu adalah karena diberi petunjuk sama Allah oleh unta yang tidak mau kemana-mana, maunya di situ. Rumah anak yatim yang insya Allah ya itu pahalanya mengalir ke mana-mana anak yatim ya, Suhal dan Suhail. Nah, mulai dari situ kita lihat apa era kebangkitan itu. Yang pertama era kebangkitan setelah hijrah itu masjid. Rasulullah menata Madinah itu pertama dengan masjid. Waktunya ya. Ya, habis waktunya. Belum. Berapa menit lagi kira-kira? Karena kalau dikupas pendek-pendek, kalau panjang aja gitu ya. Ya. 10 menit gimana? Belum tanya jawab tadi ya. Baik, singkat. Baik. Yang pertama adalah membangun peradaban Islam dimulai setelah hijrah itu adalah mendirikan masjid. Jadi masjid itu harus menjadi markas dakwah, harus menjadi tempat selain ibadah. Ibadah sudah wajib, sudah pasti. Menjadi tempat pendidikan, karena disitulah pendidikan dimulai. Juga tempat membangun militer saat itu, karena Rasulullah punya kekuatan. Karena mulai itulah adanya perang Badar, perang Honda, perang Tabuk, perang Uhud dan sebagainya. Jadi mulai dari situ. Kurang lebih 10 tahun lamanya Rasulullah di Madinah, perang yang besar sampai ada dalam sejarahnya 83 kali berperang. Kalau tidak punya militer yang hebat, nggak mungkin. Maka dimulailah perang Badar dengan 313 pasukan melawan kafir Quraisy yang mengejar-kejar dari Mekah. Ternyata luluh lantak, tunggang ladang, lari. Saat itu mulai berwibawa. Ternyata Islam sangat luar biasa. Persenjataannya sederhana, jumlah prajuritnya adalah sedikit, tapi mampu memenangkan dalam peperangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan kawan-kawan. Ijahnya naik,
ya kan? Harga dirinya naik umat Islam, bukan hanya sekedar banyak ngomong, bukan hanya banyak ceramah, tapi dia punya ilmu bela diri, kan gitu kan? Ini di sini. Jadi satu, membangun peradaban di Madinah dengan masjid didirikan sebagai markas dakwah, bukan cuma untuk pengajian dan ibadah, manfaatkan pendidikan ada ya di belakang ya, alhamdulillah. Tempat rapat, oke, kenapa tidak? Membicarakan tentang kemaslahatan umat, di sinilah tempatnya. Jangan bangun masjid megah-megah tapi manfaatnya cuma untuk sholat doang. Percuma. Di zaman Rasulullah semuanya di masjid. Bila perlu disekat dengan ada bagian yang khusus tempat utama yang nggak boleh dipakai apa-apanya untuk ibadah sholat. Coba lihat ke Hagia Sophia, sekarang dibuka lagi tuh di Turki. Alhamdulillah saya kemarin berkesempatan Desember ke sana. Hagia Sophia yang dulunya gereja, yang dulunya ternyata museum, sekarang berubah jadi masjid. Itu masjid utamanya ada, tapi orang ruangan yang lain ada tempat wisata, maka orang-orang non muslim itu boleh masuk, tapi bukan ke tempat utamanya, ke tempat wisata. Sampai salib aja ada itu, tidak dihilangkan, tidak mengurangi nilai, karena memang masjid bersejarah, supaya orang bisa menjelaskan gairnya. Oh ini maksudnya, oh ini maksud gambar-gambar itu. Ada gambar-gambar kayak apa namanya? Kalau orang sebelah itu kan gambar kayak bidadari lagi terbang, kan masih ada juga. Itu salah satunya ternyata tidak menghilangkan itu. Nah ini era kepakaian satu dimulai dari masjid. Ya. Makanya Erdogan itu pertama bagaimana menguatkan masjid dengan segala aktivitasnya. Jadi yang kedua tadi membentuk prajurit. Yang ketiga mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Bapak Ibu sekalian, kan setelah Rasulullah nyampe, orang-orang muhajirin banyak yang berdatangan, kurang lebih 300 orang datang ke Madinah. Dia meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan rumahnya, bahkan yang meninggalkan istrinya, karena istrinya gak mau diajak begitu dah. Sampai ke Madinah, mau ngapain di Madinah? Suruh nyangkul, orang Mekah gak bisa nyangkul, cadas semua apa yang mau campur, kan? Akhirnya diajarinlah sama orang-orang Madinah, ditaahi, kamu bulan tinggal bersama bulan di sana, tolong bulan kasih makan dia, ajarin dia bertani, ajarin dia berdagang dan seterusnya. Wahai bulan, dia jodohnya dengan kamu, ajarin dia usianya sudah 30 tahun belum punya istri, carikan istri, kira-kira begitu. Dia belum punya pekerjaan, carikan pekerjaan. Itu bukan orang-orang Ansor. Makanya orang Ansor itu masuk surga, karena menolong. Ansor kan menolong dengan ikhlas ditaahi. Jadi setiap muhajir digantikan. Lama kelamaan ternyata orang-orang Arab, orang-orang Mekah bukan jago tani, ternyata jagonya dagang. Maka peradaban yang ketiga dibangun pasar. Yang menguasai pasar ekonomi saat itu adalah orang-orang Yahudi, karena sebagian besar penduduk adalah pendatang Yahudi. Penduduk utamanya Mekah, ya, itu ternyata kalah. Mohon maaf. Ibarat orang Jawa datang ke Bekasi, gitu kan? Penduduk orang Bekasi makin mundur, gitu kan? Betul nggak? Itu ada sejarahnya. Orang-orang Ansor mulai mundur karena datang orang-orang Yahudi. Penguasa ekonomi di Madinah saat itu orang-orang Yahudi. Berarti yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf, seorang ahli bisnis, dipersaudarakan dengan Asad bin Robi. Ketika ditawari apakah mau tanah, no. Apakah kamu mau istri, istrinya dua-duanya tinggal di sana, no. Nanti dulu saya sukses dulu. Ternyata waktu 2 bulan singkat dia sudah mendirikan pasar. Pasarnya orang-orang Madinah. Ini nama itu mengandung doa. Nama itu harus dikebol, nama itu supaya harus diingat lebih gampang. Jadi supaya kedekatan yang belanja orang-orang Madinah ini pasarnya orang-orang Madinah. Itu namanya seperti itu kira-kira. Mereka datang ke pasar Madinah, padahal yang dibangun oleh orang-orang Muhajirin. Pasarnya orang-orang Yahudi mulai sepi. Akhirnya lama-lama pelanggan kejual. Baru yang ketiga, mulailah orang-orang Yahudi kan jagonya berperang, jagonya ngeyel. Kalau ngomong ngeyel, tapi bohongnya luar biasa, banyak bohongnya. Diadakanlah perjanjian.
oh Rasulullah perlu menegakkan hukum, dibuatlah piagam Madinah. Yang pertama, harus saling menghormati agama. Saya agama Islam, jangan diganggu. You agama Yahudi, saya tidak akan ganggu. Yang kedua, jika orang-orang Madinah diserang, maka harus menjadi tentara, harus menjadi bela negara. Orang-orang Yahudi kan mulai enggan, maka mulailah yang enggan berangkat perang, pecah, usir, ya kan, dari tanah Madinah sesuai dengan perjanjian. Gitu, kira-kira. Dan itu piagam Madinah sangat luar biasa. Hukum tata negara pertama itu adalah Madinatul Munawwarah. Dan saat itu bukan Yasrib lagi, sudah namanya Madinatul Nabi, Madinatul Rasul, Madinatul Munawwarah. Kota yang bercahaya, kotanya Nabi, kotanya Rasul. Itu singkatnya kira-kira seperti itu. Jadi setelah mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, banyak umat Islam yang dibunuh, yang ditakut-takuti masuk Islam, begitu ke Madinah 10 tahun lamanya membangun kota Madinah, sampai sekarang menjadi cerminan buat negara-negara lain di dunia. Dari situlah Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Khulafaur Rasyidin yang lainnya, sampai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Islam ke Eropa, Islam menguasai ke Turki, kemana-mana dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan awal kebangkitan Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Banyak kalau kita uraikan, tapi singkatnya kira-kira seperti itu. Kalau ada dibuka forum beliau. Silakan, ada yang ditanyakan. Ibunya ada? Jadi ibu ada? Ada. Dari bawah satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara historis, hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi suatu sebagai langkah strategis awal kebangkitan Islam dan umat Islam di dunia. Pertanyaan pertama, mengapa peristiwa hijrah menjadi sejarah penting bagi agama Islam? Kemudian bagaimana manfaat hijrah dari dalam kehidupan di masa sekarang ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama kan tadi hikmahnya ya. Yang kedua mengapa begitu sangat penting ya. Saya sedikit uraikan. Ketika masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendapatkan surat dari gubernur, di salah satu gubernur di Mesir, itu suratnya sudah kadaluarsa. Sedikit uraikan dulu ya, agak belakang dikit ya. Lalu kemudian ini harusnya sudah terjadi, karena dari Mesir ke Madinah kita bayangkan ya, naik pesawat aja kan cukup lumayan, cukup lumayan jauhnya, bisa 3 jam. Apalagi dengan kendaraan ala kadarnya, kendaraan kuda, kudanya naik apa? Naik sampan, sampannya bikin dulu, baru nyebrang, ya kan, ke selat, lalu perjalanan darat lagi, bisa berbulan-bulan. Maka ternyata Umar bin Khattab mengatakan, oh, kalau begitu perlunya tanggalan, perlunya kalender. Karena ini tanggalnya nggak ada tanggalnya tanggal berapa. Dulu bulan itu sudah diatur sama Allah. Namanya Rabiul Awal, lahirnya Rasulullah sudah ada bulan Rabiul Awal. Namanya bulan Zulhijjah sudah ada. Semua bulan dari Allah SWT. Tapi tahunnya belum ada. Kalendernya belum ada tahun keberapa. Maka kan Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, betul kan? Karena disangkut pautkan dengan peristiwa penyerangan Raja
Abraha untuk menyerang Ka'bah. Kira-kira gitu. Dulu nggak ada, tapi tahun Romawi tahun Masehi sudah ada. 571 Masehi Rasulullah lahir. Tahun Masehi sudah ada. Nah, karena butuhnya tanggalan, maka kira-kira apa? Berkumpullah para tokoh-tokoh Islam. Ya. Kalau dia anggap aja Umar itu presidennya, menterinya dikumpulkan. Kita butuh ini kira-kira dari apa? Dan dari beberapa usulan adalah kalau kita mulai tahun baru Islam mulai dari lahirnya Rasulullah bagaimana? Kan Rasulullah waktu itu belum masuk Islam. Oh ditolak. Oh kalau bagaimana kalau mulai Rasulullah meninggal dan sebagainya juga tidak bisa. Oh dari mulai peristiwa Isra Mi'raj pun tidak bisa. Ternyata momentum penting dari hasil kajian para pada itu berarti ditetapkan mulai hijrahnya Rasulullah. Kenapa? Pertanyaannya, hijrahnya Rasulullah adalah perjuangan yang sangat dahsyat di zaman itu, dengan kekayaan yang hanya sedikit, didesak oleh kafir Quraisy yang mau membunuh, karenanya Rasulullah akan membunuh setiap umat Islam. 13 tahun lamanya menyebarkan Islam hanya 350 pengikutnya, maka harus mencari tempat. Dengan perjuangan yang luar biasa diterima dengan baik di Madinah. Itulah kenapa itu merupakan titik balik perjuangan umat Islam. Hikmahnya apa? Mestinya yang mengambil hikmahnya buat kita sekarang nih, ya kan? Hikmahnya sekarang. Kalau peristiwa itu tidak ada, belum tentu ada penyebaran kemana-mana. Karena penyebaran Islam dari setelah Rasulullah, lalu kemudian ulama Rasulullah dan dilanjutkan dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya sampai kemana-mana. Entah mulainya dari mana sejarah Islam masuk ke Indonesia pun dengan beberapa versi, kan? Tapi ingat bahwa salah satu hikmahnya kemenangan umat Islam dari hijrah itu, Rasulullah bisa menata mendirikan sebuah negara kota Nabawi, negara kota Madinah. Itu adalah yang paling penting, sehingga disebut Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, mengilhami kemana-mana. Dan mulai saat itulah, pasca itu turunlah di tahun kedua turun tentang ayat puasa. Dulu belum ada puasa Ramadan, maka Allah turunkan ayat Al-Baqarah 183 dan seterusnya sampai 87. Itu ketika sudah hijrah 2 tahun seterusnya. Perintah untuk puasa, perintah untuk zakat. Kenapa? Karena usia 2 tahun sudah banyak yang jadi pengusaha, sudah banyak cara ekonomi maju. Lalu kemudian apa lagi? Barulah haji itu Pak diturunkannya tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-7 setelah hijrah. Jadi Rasulullah mendapatkan perintah untuk haji pada saat usia 60 tahun. Bisa jadi orang-orang Indonesia kenapa berangkat hajinya usianya sudah sepuh-sepuh gitu kan? Karena Rasulullah pun usia 60 baru haji. Bukan berarti Rasulullah tidak mampu. Saat itu Rasulullah baru ada perintah haji. Yang duluan perintah apa? Perintah sholat. Sebelum Rasulullah berangkat ke Madinah, dia sudah perintah sholat. Ketika Rasulullah usia 51 tahun, ketika ditinggal istrinya Khadijah, ketika ditinggal pamannya Abu Thalib, diajak rekreasi ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah, diperintahkan sholat. Jadi sholat itu perintah yang 5 waktu sebelum 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Tapi orang-orang Madinah sudah sholat, sudah. Siapa yang kasih tahu? Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Maktum, yang sudah kan 2 tahun sebelum hijrah dia sudah di sana dari Madinah. Kasih tahu tuh sholat itu wajib 5 waktu. Kira-kira begitu. Nah, apakah haji itu Rasulullah langsung haji? Tidak. Begitu haji bersama-sama, rombongan begitu banyak ditolak sama orang-orang Quraisy. Mau pulang kampung sambil haji, kan pulang kampung kampungnya ke Mekah, ditolak di perbatasan. Tidak boleh, Mekah belum aman. Barang siapa yang masuk kota Mekah dibunuh. Ancamannya masih seperti itu. Maka diadakan perjanjian lagi, baiat. Tahun depan saja
pulang lagi. Jadi kalau ada yang naik haji tiba-tiba nggak sampai ke Mekah, kecewa gara-gara apa? Itu ada peristiwanya Pak. Rasulullah pun tidak sampai haji karena tidak aman. Mastata'tu, ya, sekemampuan. Tapi namanya istiqomah itu harus aman, bukan hanya bekalnya cukup, kendaraannya cukup, fisiknya kuat. Kalau misalnya nggak aman, nggak jadi, pulang lagi. 2 tahun kemudian kalau Rasulullah haji, aman, Fathul Mekah, Mekah dibuka, ada haji semua. Setelah haji, Rasulullah sakit, beberapa bulan kemudian meninggal dunia. Maka disebut dengan haji wada, haji yang terakhir dan haji yang pertama. Seumur hidupnya Rasul cuma sekali naik haji. Ya. Tapi sebelum-sebelumnya sudah banyak sahabat-sahabat yang umroh. Jadi boleh juga umroh dulu baru haji. Ya. Atau haji sekalian umroh, atau setelah haji umroh. Jadi kira-kira seperti itu sejarahnya. Itu barangkali yang kenapa peristiwa ini sangat penting buat umat Islam dan hikmahnya luar biasa. Dari situlah terpancar yang memahami sampai dengan sekarang ini. Wallahu a'lam. Dan cukup ya Pak ya, karena Pak yang ikut dengan doa. Pak. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Inilah sirah nabawi yang syarat dengan makna, syarat untuk dicontoh oleh kita. Ternyata demikian perjuangan yang berat oleh Rasulullah, ya. Kita pun hidup sama perjuangan dengan ujian macam-macam, cobaan macam-macam untuk menaikkan keimanan kita. Tapi tetap insya Allah iman dan Islam tetap di dalam kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Allah hadiniya wa kuliyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallallahul alaihi wasallam. La ilaha illallahul hakimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatika wa ajaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli ismi. La tada'li damban ila ghafartah wala hamman ila farajtah wala hajatan ila hiya lakridan ila qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir lana faghfir lana faghfir lana. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan segala kekurangannya mohon didoakan maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum